Sahabat RPK yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Shalom Beshem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera dalam nama Yeshua HaMashiach, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Selamat mengikuti siaran Tekiah, Telaah Kata Ibrani Alkitabiah bersama Gembala Benyamin Obadiah, Ketua GKMI, Gereja Kehilat Mesianik Indonesia. Tekiah adalah cara peniupan shofar seperti yang didengar tadi. Siaran Tekiah dimaksudkan untuk menggali kebenaran Alkitab dari bahasa dan masyarakat Ibrani yang menjadi persemaian tumbuhnya iman Kristiani kita yang berasal dari tanah perjanjian Israel di Timur Tengah. Saudara dapat mengajukan pertanyaan ke 0812 9912 430. Shalom Pak Ben. Ya, shalom Bu Ira, shalom sahabat RPK dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan membahas kata Ibrani Emunat Avraham. Dalam bahasa Ibrani dieja Alef, Mem, Vav, Nun, Taf. Dibaca Emunat, artinya iman. Alef, Bet atau Vet, Resh, He, Mem. Dibaca Avraham, artinya nama Abraham. Emunat Avraham, iman Abraham. Kejadian 12 ayat 1. Lalu Adonai berkata kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Kejadian 17 ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, Hamon Goyim. Tuhan mengangkat Abram menjadi bapa banyak bangsa, Hamon Goyim, sehingga nama Abram diubah menjadi Abraham. Tuhan menyisipkan He, huruf kelima dalam abjad Ibrani yang merujuk pada hembusan kuasa Tuhan kepadanya. Ini juga berarti anugerah baginya. Tetapi jika dicermati, panggilan Tuhan kepada Abram sekaligus merupakan ujian kepadanya. Tuhan memanggil Abram melalui suatu ujian. Tuhan berbicara langsung kepada Abram seperti juga dia berbicara kepada Adam di Taman Eden. Dia memanggil Abram untuk meninggalkan 3 hal: tanah airnya, handai tolannya, dan keluarga ayahnya. Tentu ada kenangan indah dengan tanah airnya di Babilonia. Tentu ada pengalaman berharga dengan sahabat dan kerabatnya. Namun, meninggalkan keluarga ayahnya tentu yang paling berat. Meninggalkan hubungan emosional dengan ayah ibu kandung. Terah, ayah Abram, adalah seorang penasihat rohani Nimrod, raja yang mendirikan Menara Babel untuk mencapai langit. Ia berasal dari keluarga yang terkemuka, bukan keluarga sembarangan. Abram sesungguhnya sudah nyaman hidupnya. Panggilan Tuhan mengharuskan dia meninggalkan zona kenyamanannya, yaitu lingkungan kekuasaan, kenikmatan hidup, hubungan kekerabatan, dan hubungan keluarga. Panggilan Tuhan ini menghendaki perubahan hidup yang radikal, meninggalkan semuanya di belakang untuk menyambut hal yang baru yang berasal dari Tuhan. Dengan perkataan lain, ia harus meninggalkan budaya lama untuk menerima budaya baru. Dari segi pandangan mata, ia harus meninggalkan hal-hal yang nyata secara jasmania untuk menerima janji yang belum nyata pemenuhannya. Ini memerlukan iman. Ketika Yeshua memanggil murid-muridnya, ia memakai standar yang sama tingginya seperti Elohim memanggil Abraham, seperti yang tertulis dalam ayat-ayat berikut. Lukas 18 ayat 29-30. Kata Yeshua kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Elohim meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya,
orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Apakah Yesua mengajarkan tidak menghargai orang tua bila menjadi pengikutnya? Tidak, bukan demikian. Sesuai Torah, Yesua mengajarkan, hormatilah ayah ibumu. Ayat yang baru dibaca itu menyatakan satu keadaan. Bila orang tua bersikeras untuk menolak pencerahan dari Mesias dengan melarang anaknya untuk mengikut Yesua. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesua berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menyangkal diri di sini berarti menurunkan ego, rasa diri penting, keangkuhan hidup, dan latar belakang. Memikul salibnya sendiri berarti ia menjalani akibat keputusannya sekalipun itu membuatnya tidak nyaman. Mengikut aku, mengikut Yesua berarti mengikuti pengajarannya secara verbal, tetapi juga gaya hidup Yesua yang menaati segala perintah Bapanya yang diturunkan sebagai Torah. Bagi murid-murid Yahudi Yesua, ini berarti menomorsatukan Mesias di atas hubungan keluarga. Bagi murid-murid bangsa-bangsa, ini sama seperti panggilan kepada Abram, meninggalkan budaya lama untuk menjalani budaya baru. Dalam perspektif budaya, panggilan Yesua ini dapat dipadankan dengan proses budaya asimilasi, yaitu melebur diri kepada budaya termasuk agama baru. Dan ini bukan proses budaya yang disebut akulturasi, seperti yang diikuti oleh para pemimpin Greko-Roman yang disebut bapak-bapak gereja barat di abad 2. Apakah akulturasi itu? Akulturasi adalah proses mengadopsi sifat dan bagian dari budaya baru sambil tetap mempertahankan budaya asli yang lama. Contoh dalam hal agama misalnya, kita mendengar Injil, kabar baik, senang dan mau menerima Mesias Yesua sebagai juru selamat. Daripada saat yang sama, kita tetap percaya ramalan nasib, tahyul, tetap berdoa kepada arwah orang mati, dan memelihara patung-patung dewa di rumah. Atau ada juga yang melakukan modifikasi, tetap memelihara patung, hanya diubah menjadi patung Yesus. Ini menunjukkan kita mau menerima budaya baru yaitu Yesus, namun tetap mempertahankan budaya lama dalam rupa patung. Apakah akulturasi seperti ini juga dilakukan Abraham? Tidak sama sekali. Abraham membuang patung-patung kayu dan batu milik ayahnya, meninggalkan semuanya di belakangnya. Sejajar dengan itu, dengan standar yang sama, bangsa-bangsa, murid Yesua, perlu meninggalkan patung-patung yang dikaitkan dengan pengagungan yang bernuansa penyembahan. Bagaimana dengan perayaan Hari Besar Kristen? Ya, ini menarik. Banyak bukti menunjukkan hari-hari besar di lingkungan Kristen bangsa-bangsa yang dipikir berasal dari Alkitab, ternyata dalam penetapannya merupakan hasil dari proses budaya akulturasi bidang agama. Sebagai contoh, kekristenan di Asia Kecil merayakan Pesak atau Paskah yang merujuk pada kematian Yesua pada tanggal 14 Nisan dalam kalender Ibrani sesuai ajaran para rasul. Sebaliknya, kekristenan di Roma, di Eropa, di bawah uskup Anicetus merayakannya pada hari Minggu, berketepatan dengan perayaan Easter dalam kalender Romawi pada abad 2. Ini merupakan akulturasi. Karena dalam budaya lama mereka, Easter adalah perayaan kebangkitan Dewa Atis yang dirayakan pada hari Minggu pertama sesudah vernal equinox, yaitu saat matahari berada di garis ekuator. Kemudian untuk mengingat penyaliban Yesus, ditetapkan istilah lain, yaitu Good Friday atau Jumat Agung. Dari tradisi yang masih dipelihara sampai sekarang, kita melihat bahwa proses konversi bapak-bapak gereja barat tidak persis sama seperti Abraham.
Abraham sama sekali meninggalkan budaya penyembahan berhala secara tuntas, termasuk perhitungan hari-hari baik dalam kalender Babilonia, untuk melebur diri sepenuhnya dalam budaya monoteisme sesuai panggilan Adonai Elohim. Abraham berani membayar harga yang tinggi untuk hal ini. Sebagai imbalannya, Tuhan berjanji untuk memberkati dia dengan keturunan, kekayaan, dan nama besar. Tetapi semuanya belum nyata di depan matanya, sementara kenyamanan hidup sudah harus ia tinggalkan lebih dahulu. Mengapa ia mau mengikuti perintah itu? Jawaban singkatnya karena yirah, istilah Ibrani untuk kekaguman, ketakjuban. Yirat Hashem biasanya diterjemahkan takut akan Tuhan, the fear of the Lord. Tetapi Yirat Hashem itu sesungguhnya adalah perasaan kagum, takjub, dan terpesona kepada Tuhan, dan karenanya justru ingin lebih dekat kepadanya. Kitab Yasar, literatur kuno Yahudi, memuat keterangan bahwa di masa kecilnya Abraham bertemu dengan anak Noah, yaitu Sem, yang berusia sampai 600 tahun. Melalui Sem, ia mulai mengenal Adonai Elohim yang menciptakan langit dan bumi. Saat itu penduduk bumi menyembah berhala kayu dan batu serta benda-benda penerang di langit seperti matahari dan bulan. Sem memberitahu bahwa langit dan bumi serta matahari dan bulan semuanya diciptakan oleh Adonai Elohim melalui firman-Nya. Mendengar kabar baik ini, muncullah Yirat Hashem, kekaguman akan Tuhan dalam diri Abram kecil. Nah, saudara, ini juga merupakan petunjuk betapa pentingnya kita mengajar firman Tuhan kepada anak-anak kita sejak masa kanak-kanak. Akibatnya, Abram kecil mulai kritis terhadap berhala kayu dan batu serta benda-benda penerang di langit yang timbul dan tenggelam, mengindikasikan sifat musiman alias tidak kekal. Yirat Hashem, kekaguman akan Tuhan yang kekal dipelihara terus, dan ini yang mendorong timbulnya emunah, iman kepada Adonai Elohim. Bertahun-tahun Abram memelihara yirah, kekaguman, dan emunah, iman percaya kepada Hashem, kepada Tuhan. Ini menyiapkan hatinya untuk menerima panggilan dan kehendak Tuhan. Iman Abram dimulai dengan kekaguman. Kekaguman akan Tuhan, Yirat Hashem, yang diterjemahkan sebagai takut akan Tuhan, merupakan permulaan segala hikmat. Kata yirah dibedakan dari kata pahat yang berarti takut karena ngeri. Hikmat diperlukan untuk memandang kehidupan, karena kehidupan ada penciptanya, ada desainernya, ada perancangnya. Hanya dentuman besar, yaitu Big Bang dalam teori evolusi, tidak serta-merta dapat menciptakan kehidupan seperti yang kita lihat saat ini. Kita kagum melihat fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Semuanya dirancang dengan indah sekali. Satu mulut dengan dua telinga menyarankan bahwa kita perlu mendengar dengan jelas sebelum kita berbicara. Mata kita dua bukan satu, menyarankan kita perlu melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda, bukan hanya dari satu sisi. Syukuri rancangan tubuh kita dari Tuhan, Sang Desainer Agung. Sementara tidak ada ledakan yang dapat membentuk kehidupan dengan sendirinya. Ledakan gunung berapi tak akan serta-merta membentuk ladang buah-buahan. Harus ada ide intelijen yang membentuknya. Bom atom di Hiroshima tidak pernah membentuk kehidupan sampai kapanpun. Secara logika yang sehat, sumber kehidupan adalah Tuhan yang hidup. Kekaguman akan Tuhan merupakan intuisi yang mengakui kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengakuan akan kuasa Tuhan dalam rupa pengertian ini membentuk emunah, iman percaya. Ketika kita mengagumi citra dan kuasa Tuhan dalam menciptakan dan memelihara alam semesta, kita juga akan menghargai citra Tuhan dalam jiwa setiap orang.
Jadi orang beriman akan menghargai harkat manusia juga, bukan hanya Tuhan. Jadi Tuhan dan manusia, manusia dan Tuhan. Orang yang merasa menyembah Tuhan tetapi membenci sesamanya, membuat persekusi terhadap umat beragama lainnya, bukan didorong oleh iman Abraham. Benar sekali, kekaguman akan Tuhan akan membentuk perilaku pribadi yang bersangkutan. Kita mengagumi keindahan alam semesta ciptaan Tuhan. Kekaguman ini harus dipelihara. Lagu How Great Thou Art, O Tuhanku, sungguh ku terpesona. Melihat ciptaanmu semesta, kami memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan. Lagu ini mendorong kekaguman yang kemudian menggerakkan iman, emunah. Tetapi bagaimana dapat kagum bila ada bencana alam? Bencana alam hampir dipastikan diakibatkan karena ulah manusia yang tidak seimbang, baik terhadap sesama manusia maupun terhadap lingkungan alam. Di sekitar kita dan medsos, kita melihat ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Bagaimana mereka kehilangan iman, emunah kepada Tuhan Adonai Elohim. Gejala ini dimulai dengan kekaguman yang dialihkan. Saudara melihat orang lain yang tidak percaya Adonai Elohim kok hidupnya lebih makmur. Mereka juga hidupnya kok enak. Tidak perlu percaya Yesua juga bisa hidup baik. Kalau ikut agama tertentu malah bisa lebih mudah dapat jabatan, juga lebih banyak teman untuk dapat memasarkan produk. Saat saudara mulai berpikir demikian, kekagumanmu akan Adonai Elohim mulai digerus. Dan bila ini dibiarkan, emunah juga tergerus. Karena itu kita lihat ada orang percaya yang diam-diam atau juga kemudian baru terbuka untuk menyatakan ia pindah keyakinan ke agama lain. Karena itu jangan membiarkan sistem dunia ini menggerus kekaguman kita kepada Tuhan Adonai Elohim, Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ini juga menunjukkan bahwa seperti iman Abraham diuji, demikian juga iman kita. Benar, iman umat Tuhan bukan sekedar pernyataan ucapan di depan seseorang, tetapi sikap dan tindakan dalam kehidupan nyata. Karena itu iman perlu diuji agar terlihat kemurniannya seperti tertulis dalam beberapa ayat berikut. Ibrani 12 ayat 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jelas, yang disebut anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak gampang, tetapi anak-anak yang teruji ketangguhannya. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ini menjelaskan perlunya ujian iman untuk menghasilkan ketekunan yang membawa kepada kesempurnaan. Orang yang meleleh imannya oleh ujian hanya menunjukkan bahwa ia tidak tekun dan karenanya tak sampai kepada keutuhan dan kesempurnaan. Perlu ditambahkan, emunah iman Abraham yang masih muda perlu diuji karena Tuhan memanggilnya untuk menjadi permulaan yang baru, pilar rohani untuk generasi selanjutnya, agar ia dapat menjadi semacam Adam baru bersama Sarai, Hawa baru untuk memainkan peran penting dalam memulihkan rencana dan berkat Tuhan bagi semua ciptaan. Abram dan Sarai yang kemudian berganti nama menjadi Sarah harus lulus ujian sesudah kegagalan Adam dan Hawa. Jika Abram percaya dan taat, maka dia akan diberkati. Tetapi jika dia meragukan dan menolak perintah Tuhan seperti yang dilakukan Adam, ia akan tersingkir dari berkat. Dalam bahasa Ibrani, ujian Abram dimulai dengan kata lah yang berarti pergilah ke dirimu sendiri.
Mengapa ia diperintahkan pergi kepada dirinya sendiri? Karena ia hidup di bawah bayangan dan gaya hidup ayahnya yang penyembah berhala. Tuhan memanggil dan memerintahkannya untuk pergi meninggalkan semuanya untuk memulai perjalanan iman dan perubahan hidup menjadi hidup baru. Hanya dengan pergi, identitas asli Abram akan terungkap. Kita semua perlu laha pergi untuk meninggalkan beban masa lalu kita, warisan kebiasaan buruk, keterbatasan spiritual untuk menjadi pribadi yang utuh seperti yang diciptakan Tuhan sejak awalnya. Ada 10 generasi dari Adam sampai Nuh, kemudian 10 generasi dari Nuh sampai Abram. Abram menonjol di antara 10 generasi sebelumnya karena imannya. Oleh iman ia dibenarkan. Kejadian 15 ayat 6 menyatakan bahwa Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Kata Ibrani untuk iman adalah emunah. Akar katanya dari kata aman yang berarti teguh atau mantap, solid. Emunah adalah kepercayaan yang kokoh dan teguh kepada Tuhan dan firman-Nya. Lebih khusus lagi, dari perspektif Ibrani, dasar dari emunah adalah secara nalar percaya dan mengetahui bahwa Elohim adalah Raja yang berdaulat dan pencipta dari semuanya, yang membimbing dan menebus seluruh ciptaan sesuai dengan sifat-sifat kebaikan, kemurahan, dan keadilan yang sepenuhnya diwujudkan melalui Mesias yang datang. Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman tidak mungkin untuk menyenangkan Tuhan, karena siapapun yang datang kepadanya harus percaya bahwa Ia ada dan bahwa Ia memberi imbalan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Meskipun konsep Ibrani tentang iman mencakup aspek nalar kognitif, namun emunah lebih dari sekedar kemampuan nalar untuk membentuk seperangkat keyakinan doktrinal. Emunah terkait dengan kata neeman, yang paling baik diterjemahkan sebagai loyalitas atau kesetiaan. Jadi emunah, iman mencakup kepercayaan dan kesetiaan, pola pikir, mindset, dan tindakan. Iman yang benar menghasilkan kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan pada firman-Nya, dan ketaatan pada perintah-perintahnya. Habakuk 2 ayat 4 menggarisbawahi hal ini. Tetapi orang benar akan hidup oleh karena imannya. Kita percaya apa yang difirmankan akan terjadi karena Tuhan itu setia. Iman Abram dibangun di atas beberapa kebenaran penting. Pertama, Elohim adalah Elohim yang setia. Ulangan 7 ayat 9. Istilah untuk setia, neeman, berasal dari akar kata yang sama dengan emunah dan juga seakar dengan kata Ibrani amen yang sering kita gunakan dalam doa. Ketika kita menjawab amen, kita mengatakan bahwa kita mempercayai Tuhan karena Dia yang memanggil itu setia. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Selain itu, Elohim itu baik dan pengasih. Sebab itu kita dapat mempercayai Tuhan sepenuhnya karena Dia sungguh sangat mengasihi kita, tahu apa yang terbaik untuk kita, dan akan selalu bertindak dengan mempertimbangkan kepentingan kita yang terbaik. Benar, iman kita dikuatkan sampai pada tingkat kita dapat memahami dan mencamkan bahwa Elohim itu setia, penuh kasih, dan baik kepada semua anak-anaknya. Semoga siaran ini memberkati saudara. Informasi bagi saudara, ibadah Syabat Ibrani Mesianik disiarkan secara live streaming di YouTube setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk mendengar ulang semua program Tekia, kunjungi dan subscribe kanal Kehilat Mesianik di YouTube. Sesudah narasi ini kita akan mendengar lagu How Great Thou Art, Maha Besar Engkau, oleh Bella Taylor Smith. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona memandang alam ciptaan-Mu, dan jiwaku pun memuji kebesaran-Mu. Sungguh ajaib, maha besar Engkau Tuhanku. Amin dan amin.
Tiba saatnya saya Penatua Ira Obadiah dan Gembala Benyamin Obadiah mohon diri dari ruang dengar saudara. Sampai jumpa pada siaran mendatang. Yesua keselamatanku, Torah kesukaanku, menuju kepenuhan bangsa-bangsa. Shalom, shalom. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And then sings my soul, oh my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, and then sings my soul, oh my Savior God, to thee, oh to thee. How great thou art. Went through the woods, oh, and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook and feel the gentle breeze. And then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, when Christ shall come with shouts of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart.